kalau yang namanya di sebuah lembaga, apalagi lembaga seperti sekolah ya, di mana di sana ada berbagai macam yang berkepentingan, ada orang tua, ada siswa, ada guru, ada pimpinannya sendiri, pasti ada permasalahan yang ada di sekolah ini. Ya, salah satunya seperti yang terbaru mungkin di sini ada salah satu masalah, yaitu antara guru dengan orang tua yang berasal dari masalah siswa seperti itu. Jadi ada siswa yang merasa tidak nyaman dengan cara guru mengajar, akhirnya sampai kepada orang tua. Kemudian selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi di dalam menyelesaikan kasus, kalau yang saya biasa lakukan, yang pertama saya lihat yang terlibat di dalam kasus tersebut itu siapa. Nah, nanti yang terlibat di dalam kasus tersebut kita konfirmasi, tidak mendengar dari satu sisi saja, dari yang memiliki kasus itu misalnya 3 orang atau 2 orang, kita konfirmasi dari ini seperti apa, dari ini seperti apa, dan kemudian kita coba ibu saya ambil kesimpulan, ini masalahnya sebetulnya di mana. Seperti yang tadi kan sebetulnya mungkin itu di komunikasi ya, komunikasi yang harus baik di antara orang tua dan guru gitu, supaya nanti perlakuan kepada anak juga bisa nyaman diterima oleh anak. Bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau langkah-langkahnya ya seperti tadi, mungkin ya tetap yang diutamakan saya itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi dengan yang bersangkutan, dan pasti kan yang akan merasa benar dua-duanya itu. Nah, akhirnya saya juga harus koordinasi dengan pihak yang lebih tahu dari saya. Saat itu saya coba koordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai atasan dari saya tentang langkah-langkah yang harus saya ambil. Kemudian saya juga menyampaikan pendapat saya mengenai penyelesaian dari kasus yang sedang dihadapi di sekolah. Kemudian ketika disetujui oleh Dinas Pendidikan, kemudian saya menjalankan yang langkah-langkah yang saya ambil. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika yang utama yang dianggap paling efektif selama ini ya kita lihat dulu. Jadi kita analisa dulu kasusnya itu seperti apa. Nanti setelah kita tahu kasusnya seperti apa, kita komunikasikan, kemudian kita sama-sama cari jalan keluar dari pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Jadi kita tidak harus memutuskan sendiri bahwa jalan keluarnya begini. Kita juga coba gali dari permasalahan dari yang memiliki masalah tersebut. Menurut ini apa, harus menyelesaikan masalah ini bagaimana, menurut ini bagaimana, nanti kita sama-sama supaya tidak merasa ada yang dirugikan. Berarti menggunakan teknik coaching ya Bu ya? Ya, betul. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal saya tidak ada. Kenapa? Karena lihat dulu kan tidak mungkin setiap kasus ada kasus sekarang nanti ya selesaikannya, ini nggak ada jadwalnya hari ini, nanti hari Rabu jadwalnya, misalnya tidak bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya memang yang bisa dinantikan ya tidak apa-apa, karena apalagi kalau misalnya memerlukan pemikiran agak lama kita bisa tangguhkan. Tapi kalau misalnya kasus-kasus tertentu yang harus diselesaikan saat itu ya kita selesaikan saat itu juga, supaya ya makin cepat diselesaikan kan makin baik, supaya semua tidak makin kemana-mana, tidak makin melebar permasalahan itu apabila cepat diselesaikan. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tersebut?
Tantangannya pasti harus betul-betul dipertimbangkan. Kenapa? Karena dalam penyelesaian itu, apalagi kalau berkonflik antara 2 atau 3 orang atau lebih, itu pasti merasa ada yang akan dikecewakan dengan keputusan apapun yang diambil. Jadi tantangannya itu bagaimana meminimalkan efek negatif lah ya dari penyelesaian diambil. Kita kedepankan efek positifnya yang sebesar-besarnya, supaya kalau kecewa itu tidak terlalu kecewanya tidak terlalu berlebihan, dan dia paham gitu, ini kecewa tapi kita kasih solusinya juga nih supaya nggak kecewa itu bagaimana. Ya intinya mah supaya bisa diterima oleh siapapun lah, apapun keputusan yang kita ambil kita bisa diterima oleh semuanya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau yang mempermudah mungkin ya ketika kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Kalau orang tersebut yang bersangkutan menutupi, kata kasarnya mah dia bukan ingin benar tapi ingin menang, itu yang sulit. Tapi ketika semua ingin mencari benar, itu akan lebih mudah gitu. Jadi itu yang utama. Dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran yang bisa ibu petik sebagai dari pengalaman kemarin mengambil keputusan dalam dilema etika ini apa? Jadi yang pertamanya saya makin terasah untuk menyelesaikan permasalahan karena ya saya kurang lebih 2 tahun jadi kepala sekolah ini, jadi ada masalah itu pembelajaran saya ada masalah lagi, saya semakin bisa untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar itu lebih mudah. Mungkin kalau dia gimana ini ada masalah seperti ini, tapi makin kesini makin kebayang cara penyelesaian, seperti ini gitu. Terus hikmahnya lagi yang lainnya, selain kita terasah juga untuk menyelesaikan masalah, kita juga bisa melatih komunikasi kita. Karena kalau saya prinsipnya yang utama itu adalah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi yang asalnya mungkin kita tidak terbiasa berkomunikasi dengan dinas pendidikan atau berkoordinasi seperti itu, dengan adanya masalah ini kita terbiasa gitu, bolak-balik dan sebagainya. Ya walaupun capek mah capek, tapi ya alhamdulillah gitu hasilnya ada gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari hal yang sudah ibu lakukan adalah mengambil keputusan dengan meminimalisir dampak-dampak negatif dari keputusan tersebut. Kemudian memaksimalkan dampak positifnya. Kemudian juga mengutamakan mengidentifikasi masalah tanpa mendengar hanya dari salah satu pihak, tapi dari semua pihak. Seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih wawancaranya sudah selesai. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti bisa lebih bijak dan lebih mudah lagi dalam mengambil keputusan dilema etika. Kondisi badannya dia ada jadwal kontrol gitu. Nah, ketika masalah itu dihadapi, jelas kan ketika guru itu meninggalkan sekolah, berarti ada yang dirugikan peserta didiknya gitu. Tapi ketika masalah itu Bapak hadapi, di sisi lain guru ini perlu kesehatan, tapi di sisi lain dia meninggalkan sekolah itu merugikan siswa itu. Jadi merugikan siswanya itu benar karena dia tidak mengajar, tapi dia tidak ke sekolahnya itu benar karena dia akan menyembuhkan nasihatnya. Nah, makanya setelah didedikasi kita komunikasi ngobrol, dari hati ke hati ngobrol bagaimana kita ambil solusi yang terbaiknya, sehingga kita membuat keputusan bahwa silakan kesehatan itu perlu, maka dijadwalkan itu sesuai. Apabila dia akan jadwalnya kontrol itu, kalau bisa disesuaikan ketika dia tidak mengajar di kelas itu, sehingga anak tidak dirugikan kan, gitu. Dia hak dianya untuk sehatnya itu terpenuhi, hak anaknya pun terpenuhi karena dia jadwal kontrolnya itu di luar jam mengajar.